Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ya, diminum dulu. Makasih Umi. Besok jadi nginep. Insya Allah malam ini biasa kan rutin nginep di sana. Dadah. Berangkat dulu ya. Awal saya bergabung atau berkiprah di dunia dakwah sebetulnya tidak sengaja. Dulu saya kenal dengan salah seorang pengurus Hidayatullah, namanya Ustadz Ainur Rafiq, sekarang sudah almarhum. Beliau asalnya dari Surabaya dan saya diajak oleh beliau itu bertugas bukan tugas, hanya kerja aja sebetulnya. Saya hanya sebagai awalnya dari tukang tembok, tukang kayu, dan beliau menyuruh membetulkan salah satu bangunan yang ada di Mardata Dinata. Nah, setelah itu dua hari di Mardata Dinata, beliau menyuruh saya membuat kamar mandi di pesantrennya, yaitu yang ada di Majalaya. Nah, selama 8 tahun di Majalaya dari tahun 94 sampai 2002 di Majalaya. Ya. Nah, saya di situ habis masa kepemilikan di Majalaya. Akhirnya saya ditugaskan di Cimuncang. Kebetulan tahun 96 Hidayatullah Bandung dapat wakaf, ya, dapat wakaf dari salah seorang agnia untuk mengelola tanah, yaitu yang ada sekarang di Cimuncang, ya, di Pasir Letik. Nah, saya dialihkan tugas dari Majalaya ke Cimuncang. Di Cimuncang karena masih alam juga, masih tanah, masih banyak yang harus kita bangun. Akhirnya betul-betul merintis juga. Saya ditugaskan ke situ tahun 2000, ya. Ditugaskan walaupun masih bolak-balik antara Bandung dengan Majalaya. Kami juga mendirikan Baitul Quran di rumah sendiri. Itu hanya awalnya sih keterpanggilan kami, terutama saya dengan istri, prihatin melihat masyarakat, terutama anak-anak kecil yang hanya bermain bebas begitu saja. Maka istri saya berinisiatif menawarkan kepada anak. Nawarkannya begini, ada dua anak awalnya, kurang ngaji yuk atau kita ngaji yuk dengan Umi. Nah, awalnya sih menolak anak itu, tapi dirayu dan alhamdulillah dua anak itu mau. Karena sudah nyaman dengan Uminya, akhirnya saling memberitahu yang dua anak itu mengajak teman-temannya. Hampir alhamdulillah saat ini sudah terhimpun sekitar 50 anak yang di rumah itu, ya. Cuman anaknya yaitu bergantian, ya. Sifatnya seperti privat gitu, gantian di rumah itu karena rumah kami kecil. Jadi kalau untuk disatukan sekaligus kan 50 anak tidak tertampung. Nah, begitu juga keprihatinan kami dengan anak-anak muda yang saat ini jauh dari Al-Quran, maka kami pun dengan teman-teman di sini, ya, para dai, untuk mendirikan juga rumah tahfidz atau pondok tahfidz, ya, atau pondok tahfidz yang ya di rumah juga. Alhamdulillah kita dapat pinjaman rumah, ya, kita masih pinjam, belum punya di Kota Bandung itu yang ada di Antapani itu masih pinjam, itu dari Pak Haji Lili, ya.
Pak Haji Lili meminjamkan meminjamkan rumah, ada beberapa kamar yang kosong, dipakailah rumah tahfidz. Dan alhamdulillah saat ini kita menampung 12 anak, ya. Karena kapasitasnya memang ada tiga kamar, ya, hanya untuk 12 anak. Itu barangkali yang dilakukan dengan kami, ya, di Bandung, ya. Ada rumah tahfidz, ada Baitul Quran yang di rumah saya sendiri. Itu bagian daripada, ya, berkiprah kita dengan kepada masyarakat, ya. Dan semuanya itu anak-anak tidak ada yang dipungut biaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Mi, ayah sudah sampai di lokasi. Ya. Oh ya, alhamdulillah, barakallah, Abah. Makanya makin banyak yang ngaji, memang baik sih orangnya sih, nggak pernah marah, walaupun anak sih gimana nakal juga nggak pernah marah. Yang ngajarin ibu juga sabar sampai bisa. Mudah-mudahan uminya selalu sabar, sehat, dan tempatnya mudah-mudahan lebih besar lagi lah. Kasihan kan anak-anaknya makin banyak yang ngaji di sini gitu. Nah, alhamdulillah tahun 2016 terpanggil lagi karena ada beberapa dai yang sudah berkiprah lama, yaitu di daerah sini, di daerah kampung ini, daerah Cisema ini. Yaitu namanya Ustadz Supri. Ustadz Supri ini termasuk dai yang sangat tangguh, ya. Kenapa? Di samping keilmuan kepesantrennya mapan, juga keuletannya untuk membina daerah itu luar biasa. Nah, karena beliau ini tekun di sini hampir 1 tahun, dari tahun 15 sampai 2016 beliau tekun hanya membina ibu-ibu dan anak-anak. Beliau kewalahan, akhirnya mengajak kami, ya. Kami itu adalah antara saya dengan ada salah seorang teman saya, Ustadz Cepi, diajak. Sudah berjalan 1 tahun, dari tahun 2016 ke 17, ini rasa-rasanya perlu wadah untuk melegalisasi aktivitas, ya. Maka muncullah yayasan, tapi pada saat itu masih bingung yayasan apa yang harus dimunculkan. Nah, setelah musyawarah dari para penggagas, di sini ada penggagasnya, itu ada Bapak Rahmat Aji, ya, yang dari tahun 95 beliau berkiprah kemasyarakatan di sini, tapi dengan komunitasnya, tidak dengan Hidayatullah. Nah, pada saat 2017 itulah muncul gagasan bagaimana menindaklanjuti pembinaan masyarakat ini dengan pembinaan kepesantrennya, bukan hanya sekedar pemberdayaan, yaitu, ya, tapi dengan kepesantrennya. Nah, kepesantrennya itulah diamanahin kepada kami, terutama ke Ustadz Supri, Ustadz Cepi, dan saya sendiri, ya. Nah, yang mengawali sebetulnya bukan saya, ya, tapi Ustadz Supri itulah yang lebih gigih, lebih tangguh, dan beberapa itu, ya. Nah, setelah obrolan itu bingung namanya apa. Nah, di musyawarah itu muncul namanya bagaimana Yayasan Al-Amin, kata Bapak Rahmat Aji. Memang yayasan di sini punya tujuan yang mudah-mudahan sih menurut pengurus dan kami, ya, mulia, ya, ingin mendirikan sebuah pesantren yang mengubah peradaban, gitu, ya. Paling tidak di masyarakat ini masalah ibadahnya, ya, masyarakat. Di samping itu juga kami punya tujuan di sini kan termasuk lingkungan daerah kristenisasi, ya, terutama di daerah Arjasari ke atas, itu, ya, daerah wisata, dan di kecamatan tetangga ini Ciapus itu sudah sangat banyak sekali itu yang kristenisasi. Walaupun di kampung ini alhamdulillah sudah agak terhandle, ya.
secepatnya terhandle oleh aktivitas dai yang lain. Banyak juga yang terjun ke sini ya untuk bagaimana kristenisasi tidak sampai ke sini ya. Dengan tujuan ingin membangun kampung peradaban ini, kami ada beberapa tanah wakaf yang harus dibangun. Ada di sini yang kerjasama juga dengan BMH pembeliannya kemarin dengan yayasan setengah sewang lah itu ya dengan BMH. Kalau yang di atas dengan masyarakat di sini membebaskan tanah. Kami punya 2 lokasi tanah wakaf seluas 1.700 meter.